Shalom teman-teman. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu. Shalom teman-teman. Selamat berjumpa di ibadah remaja minggu ini. Jadi minggu ini firman akan dibawakan oleh Mas Bima. Selamat mengikuti. Halo shalom teman-teman, bagaimana kabarnya? Baik-baik dan sehat-sehat semua ya. Nah saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa saya hantarkan. Kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami boleh berkumpul kembali bersama teman-teman meskipun di rumah masing-masing, tetapi kami bersekutu bersama dengan Engkau. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong berkati kami sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah teman-teman, seorang petani, ya ini kita mau ngobrolin seorang petani. Jika seorang petani ingin menanam, kira-kira petani itu akan menanam di mana? Ada pilihan. 1, di pinggir jalan. 2, tempat yang banyak batunya. 3, ada di semak-semak berduri yang banyak semak durinya. Yang 4, di sawah. Kira-kira di mana? Nah, pastinya petani akan memilih menanam di sawah. Kira-kira karena apa? Ayo, kenapa? Betul sekali. Karena sawah adalah tempat yang baik, di mana tanahnya subur, di mana tanahnya sudah ada mengandung unsur hara untuk pertumbuhan tanaman, supaya tanaman, biasanya padi ya, padi dapat bertumbuh dan akhirnya menghasilkan bulir-bulir padi, menghasilkan buah. Itu buah apa biji ya? Menghasilkan biji padi. Nah teman-teman, hari ini firman Tuhan kita akan belajar tentang perumpamaan seorang penabur. Teman-teman masih ingat kan ini pelajaran firman Tuhan ini sudah sering dengar ya. Tapi kita akan belajar lagi nih tentang perumpamaan seorang penabur, dan kita langsung aja untuk membaca firman-Nya. Kira-kira terambil dari mana? Ayo, masih ingat? Nah, betul sekali, dari Matius pasal 13. Kita buka ya. Tara! Iya. Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9, nanti dilanjut ayat 18 sampai 23. Lumayan panjang, tetapi kita akan simak firman Tuhan. Teman-teman coba di post dulu, ambil yang belum ada ini Alkitabnya, coba ambil dulu. Karena handphonenya kan buat ibadah kan ya. Nah, coba di post dulu, post, ambil Alkitabnya dulu. Oke ya. Nah, sudah. Sekarang kita lanjut lagi. Oke, kita akan lanjut. Matius 13 ayat 1 sampai ke 23. Saya akan baca agak cepat ya, teman-teman juga ikut menyimak. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tanah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saya lanjut di ayat 18. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu.
Kepada siapa orang yang mendengarkan firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu, dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditabur di tanah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman Tuhan itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Nah, teman-teman, ini aku punya nih biji. Ini biji kangkung, dulu dikasih pacar saya. Nah, sekarang yang sudah jadi istri saya, masih saya simpen nih biji kangkung. Nah, ini biji belum saya tanam. Ini biji kalau saya tanam pastinya saya akan memilih di tanah yang baik ya, teman-teman ya. Supaya apa? Supaya kangkungnya dapat bertumbuh dan nantinya bisa menghasilkan kangkung itu kalau yang baik itu yang diambil, daunnya, supaya daunnya bisa lebar, bisa daun-daun yang segar dan nantinya bisa dimasak. Nah, teman-teman, firman Tuhan kali ini temanya dikasih tema dari sinode, yaitu adalah Ku rindu firman-Mu. Nah, apa hubungannya ya antara tanaman dengan firman Tuhan? Nah, dari perumpamaan ini tadi kan kita sudah membaca bersama-sama tentang perumpamaan. Ada 4 perumpamaan. Tadi ada seorang ya, kita ibaratkan aja ya, seorang petani yang sedang akan menabur benih. Tadi 1, benih itu jatuh di mana? Di pinggir jalan. Nah, tadi di ayat yang keempat, benih tersebut tadi jatuh di pinggir jalan. Itu artinya apa? Bahwa kita lihat teman-teman, kalau di pinggir jalan pastinya ya nggak ada apa-apanya, tanahnya pasti juga tidak baik. Kalau di pinggir jalan kita bayangkan ya, dan itu pasti rawan sekali. Yang namanya biji, kalau ada banyak biji yang jatuh di pinggir jalan, pastinya nanti kalau ada burung ya pasti dia akan datang lalu memakan biji tersebut. Nah, itu ibarat bahwa ada seseorang yang mendengarkan firman Tuhan, dengan antusias dia mau mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak mengerti firman Tuhan tersebut, sehingga firman tersebut jadi sia-sia. Kalau bahasa Jawanya itu katanya muspro apa ya? Ya, tidak ada gunanya, sia-sia. Nah, itu perumpamaan yang pertama. Dan perumpamaan yang kedua tadi adalah biji yang jatuh di tanah yang berbatu. Tanah yang berbatu tapi sedikit ada tanahnya. Nah, biji tersebut jatuh di tanah yang berbatu-batu tapi ada sedikit tanahnya. Ya, bisa tumbuh, tetapi karena tanahnya dikit, tipis, akhirnya karena ada ada angin, ada semacam godaan atau semacam ada cobaan gitu, pasti dia akan segera roboh juga dan akhirnya mati. Nah, itu ibarat apa teman-teman? Kalau tadi di ayat yang ke 20 sampai 21 itu adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak dapat berakar ya. Seperti tadi ketika bijinya jatuh di tanah, itu bisa tumbuh tetapi tidak berakar kuat, sehingga ketika ada badai ataupun ada hujan ataupun ada angin yang kencang, pasti dia akan rubuh dan akhirnya mati. Demikian juga orang percaya, ketika kita menerima firman Tuhan ya, kita mendengarkan firman Tuhan tetapi firman itu tidak berakar dalam kehidupan kita, sehingga ketika ada cobaan, ketika kita datang sesuatu yang menghimpit kehidupan kita, ya kita akhirnya
juga jatuh dalam pencobaan tersebut, kita tidak kuat, iman kita tidak kuat. Karena apa? Ya firman-Nya tidak benar-benar dipahami dengan baik, firman-Nya tidak benar-benar diresapi, direnungkan dengan baik, sehingga ya kita tidak dapat beriman dengan firman Tuhan yang sudah kita pelajari. Tadi yang ketiga adalah biji yang jatuh di mana? Di semak berduri. Ini juga nih. Di semak berduri di ayat yang ke-7 tadi dikatakan sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Nah, perumpamaan ini di ayat yang ke-22 itu menjelaskan tentang yang ditabur di tengah semak berduri adalah orang yang mendengarkan firman itu lalu kekhawatiran menghimpitnya sehingga tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi gini, orang yang mendengar ini gini ya, ibaratnya orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi hidupnya juga masih menyimpan kekhawatiran. Jadi seolah-olah ada dua yang masuk dalam hidupnya. Biasanya harusnya itu firman Tuhan yang menguatkan hidupnya, tetapi satu sisi dia tetap khawatir dalam hidupnya, ada kekhawatiran dalam hidupnya, sehingga firman Tuhan itu yang harusnya menguatkan kalah dengan kekhawatiran yang dia miliki, ya sehingga dia hidupnya tidak dapat berbuah. Nah, itu yang juga bahaya. Ketika kita sudah belajar firman Tuhan, kita sudah sering mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita masih sering mengalami kekhawatiran, ya itu yang akan membuat kita tidak dapat berbuah. Hidup kita tidak akan berbuah. Nah, kekhawatiran yang kita miliki biasanya apa ya? Ayo, berikan di kolom komentar ya teman-teman ya. Di kolom komentar, silahkan nanti sebutkan kekhawatiran teman-teman selama ini apa saja sih kekhawatiran yang teman-teman alami. Nanti bisa saling mendoakan ya di kolom komentar nanti. Ketika tahu ya kita bisa saling mendoakan. Oh yang ini, oh si Nanda, oh khawatir karena ini. Oh si Lela biasanya khawatir karena ini. Oh si Meme biasanya khawatir sama ini. Oh Dipta khawatir sama ini. Nah kita tahu bisa saling mendoakan. Setuju? Diberi di kolom komentar ya nanti apa saja sih yang biasanya membuat kita khawatir. Nah silahkan nanti diberikan di kolom komentar. Nah dan yang terakhir ini teman-teman yang keren, yaitu biji yang jatuh di tanah yang baik dan tanah subur. Kita pasti semuanya mau ya, bahkan petani pun mengharapkan bahwa ketika biji itu ditanam di sawah pasti akan menghasilkan, biji padi ditanam di sawah akan menghasilkan bulir-bulir atau butir-butir padi yang baik, karena itu keinginannya. Dan demikian dengan juga dengan kita teman-teman. Ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan, jangan berhenti hanya kita mendengarkan, tetapi kita pelajari dengan sungguh-sungguh. Kita kalau yang belum ngerti, cari dibaca lagi, dipahami lagi. Kalau sampai belum ngerti, tanya boleh, tanya orang tua atau tanya bapak pendeta, bapak majelis, semuanya silakan. Atau kalau di ini ya, Alkitab ini, di Alkitab handphone kita itu kalau kita klik ini ya, nah teman-teman silahkan ini. Nah ada tafsiran, ini tafsiran bisa kita lihat di situ juga. Jadi banyak hal untuk kita bisa dapat mengerti firman Tuhan, apalagi di era canggih sekarang ini ya. Silakan searching apa yang kita bingungkan dengan kebenaran ini, kita cari sehingga kita dapat mengerti, memahami. Nah bagaimana caranya? Satu, teman-teman sering-seringlah membaca Alkitab. Ya siapa yang setiap hari membaca Alkitab? Angkat tangan dari rumah. Membaca renungan, yang sering membaca renungan. Lalu apalagi ya kira-kira yang dapat kita mengerti kebenaran firman Tuhan? Nah berikan di kolom komentar juga teman-teman. Kira-kira hal-hal apa saja yang membuat kita dapat mengerti dan memahami firman Tuhan? Ayo sharing bersama-sama. Kita akan sharing bersama nanti di kolom komentar. Lalu setelah ini kita ketik-ketik apa aja ya. Nah nanti silahkan berikan di kolom komentar untuk kita dapat belajar bersama, supaya teman-teman yang lain bisa, yang mungkin tidak tahu selama ini, bisa dapat pengalaman juga dari teman-teman dan bisa diaplikasikan. Nah
Itu teman-teman, pentingnya kita belajar firman Tuhan, pentingnya kita ketika mendengarkan firman Tuhan tidak main-main sendiri. Siapa yang sering main-main sendiri atau ngobrol sendiri ketika mendengarkan firman Tuhan? Nah, itu penting supaya kita dapat memahami dengan sungguh-sungguh, sehingga firman itu ada di dalam kehidupan kita dan iman kita dikuatkan. Ketika iman kita dikuatkan, hidup kita pun bisa menghasilkan buah yang baik. Karena apa? Ketika cobaan yang ada ya, ketika ibarat pohon, ketika pohon itu kuat, akarnya kuat, ada badai, ada angin kencang, ada apalagi hujan yang lebat, tidak akan goyah, tetap kokoh teguh. Nah, demikian juga dengan kita. Ketika hidup kita dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan dan kita paham akan firman Tuhan, sehingga segala terpaan cobaan, kekhawatiran yang akan menghimpit kita tidak akan menggoyahkan iman kita, dan iman kita tetap terus akan bertumbuh di dalam Tuhan, dan sehingga orang akan melihat, oh, orang percaya, orang yang benar mengasihi Tuhan, orang yang mau benar-benar belajar firman Tuhan adalah orang yang tahan dengan cobaan, dan hidup kita bisa menjadi contoh yang baik. Nah, gimana teman-teman? Semakin rindu dan mau terus rindu untuk belajar firman Tuhan? Kalau saya rindu, bagaimana dengan teman-teman? Rindu semua? Oke. Amin, mari kita berdoa. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, dan firman-Mu juga adalah kekuatan dalam kehidupan kami yang mengokohkan iman kami. Tuhan, tolong kami supaya kami terus mau belajar merenungkan akan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu tertanam dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami tidak mudah goyah akan cobaan, kekhawatiran, dan apapun yang akan menghalangi iman kami di dalam-Mu. Terima kasih. Kami menyerahkan doa ucapan syukur permohonan kami dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Yesus Allah penghidup yang berbahagia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Gimana firman yang dibawakan tadi? Semoga dengan firman tadi iman kita dapat selalu bertumbuh ya. Selamat berjumpa di ibadah remaja minggu selanjutnya. Dadah.